Tadi itu ada yang nyamperin saya, anak kecil, mesen bubur 10 mangkok, katanya suruh anterin ke klinik, masukin ke dalam aja. Makanya saya anterin ke sini. Orang di dalam gak ada pasien, mana ada jam segini pasien, kata securitynya. Jadi pintu lift itu langsung mau nutup gini. Tapi pas mau nutup gini, saya ngeliat tuh, yang tadi saya ngeliat gak ada orang sama sekali, itu saya kayak ngeliat di depan saya itu, di jajaran bangku untuk ruang rapi itu, saya ngeliat kayak ada satu orang di situ duduk. Dan satu orang ini Ada, antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Hari ini di adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini kita sangat spesial, karena biasanya kita dengerin cerita-cerita di rumah yang berhantu, kosan berhantu, kontrakan berhantu. Ini dari rumah sakit, alias narasumber kita seorang nakes. Kita langsung aja sama Kak Ragil. Halo Kak. Halo, Kak, gimana? Kak Ragil gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Kak Ragil ini kemarin udah kirim cerita ke kami kan, via voice note mengenai pengalaman waktu kerja di rumah sakit ya Betul. Kak. Sekarang masih bekerja sebagai nakes ya? Masih. Masih. Udah berapa lama Kak? Saya jadi nakes itu dari tahun lulus kuliah itu 2013, Kak. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun. Wah udah lama ya. Iya. Terus kerjanya di satu tempat atau pindah-pindah gitu? Dari lulus itu sampai sekarang udah kurang lebih 4-5 tempat. Cuman yang 2-nya ini rumah sakit, 3-nya klinik. Cuman kalau untuk sekarang saya kerjanya di klinik. Oke. Wow, berarti ini bakal nyeritain tempat-tempat kerjanya ya. Iya, kurang Oke. lebih gitu. Langsung aja ya kita dengerin cerita dari Kak Ragil. Gimana Kak ceritanya? Jadi awal cerita itu dulu Kak, saya kuliah itu kan tahun 2010 gitu. Saya kuliah di jurusan radiologi. Kadang kalau orang nanya radiologi itu apa sih? Kalau saya bilang ronsen, oh bagian ronsen gitu. Cuman kalau untuk profesinya itu disebutnya radiografer. Jadi radiografer itu orang yang bekerja di bidang radiologi. Dan radiologi itu terbagi atas biasanya tiga item. Yang pertama ronsen, kedua CT scan, ketiga itu MRI. Jadi kalau ronsen biasa kayak ronsen itu untuk memperlihatkan struktur tulang, kasus-kasus misalnya kayak kecelakaan itu dilihat tulangnya patah atau enggak gitu. Kalau untuk CT scan biasanya pemeriksaan yang untuk ngelihat jaringan lunak, kayak contohnya misalkan orang penyakit stroke itu di CT scan karena kita mau ngelihat jaringan lunaknya itu otaknya, sel-sel otak. Kalau untuk MRI itu pemeriksaan untuk memperlihatkan saraf. Itu untuk bagian radiologinya gitu. Nah, jadi waktu kuliah itu namanya D3 itu kayak D3 itu kan kuliahnya 70% praktek, 30% itu teori. Jadi saya waktu kuliah itu lebih banyak prakteknya ketimbang belajar di kampus gitu. Jadi awal-awalnya itu waktu saya PKL di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ya, saya nggak sebut rumah sakitnya, tapi ini rumah sakit itu salah satu rumah sakit yang paling besar dan terlengkap di Jakarta. Gitu. Karena kebetulan kampus saya ini bekerja sama pihak rumah sakit ini. Jadi kerjasamanya itu gini, kampus saya itu boleh PKL di sana, tapi nanti timbal baliknya itu rumah sakit mengadakan kerjasamanya setiap bulan ada beberapa mahasiswa dari kampus saya untuk jaga malam di sana. Gitu. Dan pengalaman horor saya itu pertama waktu saya kebetulan dapat PKL di rumah sakit itu. Itu PKL pertama saya dapat di rumah sakit itu. Waktu pengumuman keluar rumah sakitnya ini saya udah, pas saya ngelihat dapat di rumah sakit mana ini ya, sebenarnya saya udah ngerasa, waduh kayaknya bakal nggak enak nih, karena saya tahu saya dapat di rumah sakit yang mungkin orang-orang kalau saya sebutin rumah sakitnya pasti bilang ini kan rumah sakit serem gitu, karena pertama rumah sakit lengkap dan kedua salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta gitu. Nah, pengalaman horor pertama saya ini saya dapat waktu pas jaga malam Kak. Jadi PKL itu dulu biasa kalau PKL itu pagi dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Tapi kalau misalkan kita dapat jaga malam ya itu kita jaganya dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi gitu. Jadi pertama kali saya jaga malam di sana, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu. Di rumah sakit ini kalau untuk khusus bagian radiologi ada mitos Kak. Jadi mitosnya itu kalau dari senior saya, di atas jam 1 malam kalau kita dengar suara berangkar, jadi berangkar itu tempat tidur yang untuk pasien itu kayak yang ada rodanya. Ini bisa didorong. Betul gitu. Kalau kita sering mendengar suara itu,
kita ibaratnya kita nggak usah kepo lah, nggak usah. Itu apa ya, kok dari tadi mondar-mandir, lebih baik kita tidur. Mitosnya tuh seperti itu. Dan itu yang saya rasain gitu. Jadi pertama kali saya jaga malam, itu posisinya radiografernya ada 2 orang. Mahasiswanya ada 3 orang. Jadi total 5 orang. Jadi salah satu senior saya ini udah ngomong ke saya, ngomong ke 3 teman saya. Kalian tidur aja. Nanti kalau misalkan kalian melek di atas jam 12, kalau misalkan kalian ngedengar suara berangkar burak balik nih di depan kamar jaga radiologi, kalian gak usah kepo. Dia ngomong gitu. Udah kalian tidur aja, nggak usah berusaha buat ngelihat, dia bilang gitu. Cuman namanya kita masih PKL, kita nggak berani ngejawab Kak, kita iya Pak gitu aja, iya. Dan benar waktu itu kurang lebih saya ingat tuh kejadiannya kurang lebih sekitar jam 1:30 malam. Itu posisinya karena saya suka nonton bola kayak, saya itu posisinya lagi nonton bola jam 1:30 malam. 2 senior saya sudah tidur, teman saya 2 orangnya udah tidur, jadi tinggal saya sendiri yang melek posisinya. Itu benar Kak, jadi dari mulai jam 1 malam ini saya nggak dengar suara berangkar itu lewat bolak-balik di depan kamar jaga radiologi. Saya pikir oh mungkin UGD lagi rame, banyak kecelakaan. Saya berpikir waktu itu, saya nggak inget kalau kata senior saya jangan mencoba untuk kepo atau jangan coba diintip dari hordeng, dia ngomong gitu. Saya lupa wejangan senior saya inilah. Dari jam 1 itu sampai 1:30 itu hampir sering Kak, beberapa kali suara berangkar telat gerdek. Emang pertama saya nggak berusaha buat kepo gitu. Saya cuma berpikir positif itu, oh mungkin UGD lagi rame, pasien banyak, malam-malam banyak yang kecelakaan gitu. Cuman udah masuk 1:30 malam, karena ini suara sering mundar-mandir gitu kan, mau nggak mau saya kepo Kak, gitu. Maksudnya serame apa sih UGD gitu kan ya. Dan akhirnya di satu momen itu kurang lebih sekitar jam 1:30 kalau saya nggak salah ingat kan. Karena saya udah ngerasa penasaran di situ, waktu saya ngedenger nih berangkar lewat di depan kamar jaga kita gitu ya. Jadi posisinya tuh kita tidurnya tuh di kamar jaga, itu ada 5 orang. Jadi kurang lebih di sini tuh pintu, ada jendela. Nah kita tidur di depan pintu ini Kak. Gitu. Jadi ini suara tuh dari sebelah kiri saya yang lewatin pintu ini. Ada jendela di samping pintunya itu. Saat saya udah mulai kepo, saya coba intip Kak dari jendela. Gitu. Serame apa sih UGD kok dari tadi mundar-mandir. Itu pas saya buka jendela Kak, saya ngeliat berangkar pasien tuh jalan sendiri. Tanpa ada perawat, tanpa ada pasien di atas berangkar tuh jalan sendiri di depan mata saya. Astaga. Itu posisi 1:30 malam ya. Saya namanya ngeliat gitu langsung hording saya tutup, saya langsung loncat ke kasur gitu. Cuman loncat itu ya berusaha nyelip di antara teman saya yang lagi tidur lah gitu. Cuman teman saya kan nggak mau, cuman ngapain sih gitu. Saya langsung tengkurap gitu pakai selimut. Nah pas pagi-paginya teman saya yang nanya, semalam kenapa kok tidur jabrah, kata dia gitu kan ya. Semalam ngeliat berangkar jalan sendiri, saya bilang gitu kan. Itu saya ngomong ke teman saya, masa yang bener, saya bilang. Demi Allah saya ngeliat sendiri itu posisi 1:30 malam, saya bilang gitu kan. Nggak lama senior saya ini mungkin habis cuci muka kali ya, bangun tidur pagi-pagi. Nyamperin kita bertiga yang lagi ngobrol. Kenapa, kata gitu kan. Iya Pak, semalam saya ngeliat berangkar jalan sendiri di depan kamar jaga. Kan saya udah bilang sebelum kalian tidur, dia ngomong gitu. Di atas jam 1 malam kalau kalian ngedengar suara apapun itu, mau berangkar pasien mundar-mandir, nggak usah kepo, tidur aja. Iya Pak, maaf karena saya lupa dan jujur saya penasaran juga sih. Akhirnya itu yang saya lihat, saya bilang gitu kan. Ya senior saya ngedengar saya cerita seperti itu cuma senyum aja. Cuman dia ngomong, yaudah lain kali kalau emang jaga malam di sini lagi nggak usah kepo. Dia cuma pesen itu aja. Gitu. Itu yang pertama, kejadian horor pertama yang saya ngerasain di rumah sakit itu. Yang kedua, selang 1 minggu saya PKL di situ, saya baru tahu kalau ada teman tongkrongan saya yang kerja di rumah sakit itu Kak, di rumah sakit itu sebagai cleaning service. Jadi waktu saya ketemu, saya ngobrol, dia nanya, saya lagi PKL di rumah sakit itu. Terus teman saya ngomong, "Loh kok nggak pernah ketemu?" Dia ngomong gitu kan. Lah, emang lu bagian apa? Gue di bagian cleaning service. Oh gitu. Mungkin dia cleaning service-nya nggak ngebersihin di bagian radiologi Kak, makanya jadi nggak pernah ketemu sama saya gitu. Terus teman saya ngomong gini, selama PKL di rumah sakit itu udah ngalamin apa aja, dia ngomong gitu kan. Saya ceritalah masalah cerita berangkar pasien itu jalan sendiri gitu. Terus saya nanya balik ke teman saya, "Nah, emang lu kerja di situ udah berapa lama?" Saya bilang gitu kan ya. "Udah 1,5 tahun," dia ngomong gitu. "Disengin nggak?" "Kok disengin sih banyak," kata dia gitu kan ya. Cuman kata teman saya, ada salah satu kejadian tuh menurut teman saya itu kejadian lumayan
lumayan horor. Karena saya penasaran ya Kak, saya tanya. Kejadiannya kayak gimana? Saya bilang gitu. Jadi teman saya ini pas lagi jaga malam ya. Jadi dia jaga malam itu bertiga Kak. Teman saya, anggaplah namanya Iwan gitu ya. Teman saya Iwan ini jaga bertiga sama temannya 2 orang. Nah dari 3 orang ini ada salah satu temennya ini anak baru Kak. Baru masuk gitu di bagian cleaning service itu. Dan kebetulan baru dapat jaga malam pertama di situ. Karena teman saya itu tugasnya itu ngebersihin di area depan bagian pendaftaran ya, di lantai 1. Itu pertama bertiga mereka lagi bersihin Kak, biasa nyapu, ngepel gitu kan. Terus teman saya ini si Iwan sama temannya manggil anak baru. Katanya, "Sini," kata gitu kan. "Kenapa Bang?" Katanya, "Tolong ambilin kardus di atas di lantai 2, ruangannya paling pojok sebelah kanan." "Oh iya Bang, namanya anak baru ya Kak, namanya disuruh gitu sama atasannya." Ya udah dia nurut. Dia naik tangga, langsung belok kanan, dia ngambil kardus itu. Dia masuk ruangan emang. Di ruangan itu memang sih banyak ada kardus gitu di pojok. Dia ambil, pas turun ke bawah, ditanyain sama teman saya. "Di atas sepi nggak? Ngeliat apa aja?" katanya gitu kan ya. "Rame Bang," katanya gitu kan ya. Teman saya heran, rame gimana? Ya rame, ada dokter, ada perawat lagi nulis, ada perawat yang lagi benerin infus pasien, katanya gitu kan. "Jangan halu lu," katanya gitu. "Halu gimana? Bener Bang, di atas rame. Ada dokter, perawat, ada pasien juga. Di atas kan gudang," dia ngomong gitu. "Hah? Gudang? Kalau nggak percaya, ayo abang sama saya lihat ke atas." Akhirnya mereka bertiga ini naik lagi ke atas. Pas dicek lagi tuh berarti ternyata ruangan kosong Kak. Itu ruangan kosong yang kayak gudang. Itu ruangan gelap. Di situ ada berangkar. Emang ada berangkar pasien, tapi berangkar pasien yang nggak kepake ya. Stand infus yang nggak kepake, jadi ditaruh di situ. Pas ngeliat ruangan itu gelap, jadi anak baru ini kayak posisi kayak orang kayak gitu. Dia ngomong, "Tadi di sini saya ngeliat rame Bang, ada dokter lagi meriksa pasien," dia ngomong gitu. "Saya ngeliat ada perawat lagi nulis, ada pasiennya penuh kok di sini gitu. Ini buktinya ruangan kosong," gitu kan. Astagfirullahaladzim, mereka bertiga langsung turun ke bawah. Dan mulai besok anak baru ini udah gak masuk kerja, kata teman saya, keluar. Shock ya. Iya, mungkin shock. Ibaratnya baru masuk malam pertama kali langsung dalam tanda kutip dikerjain lah, sampai sih. sebegitunya. Gitu. Emang lumayan ini sih rumah sakitnya, lumayan horor lah gitu. Karena di satu sisi banyak korban-korban kecelakaan yang gak ada keluarganya, ditaruhnya di sana. Gitu. Ya misalkan karena mungkin rumah sakitnya lengkap juga kayak. Kadang kalau misalkan mau otopsi, dari beberapa rumah sakit yang nggak bisa otopsi ya larinya ke sana untuk diotopsi. Gitu. Emang rumah sakit rujukan lah bisa dibilang. Rumah sakit besar. Terus kalau yang mereka tidak ada keluarganya itu gimana? Ya biasanya kalau untuk mayat-mayat atau jenazah-jenazah misalkan korban kecelakaan atau korban pembunuhan biasanya. Emang itu biasanya ditaruh dulu di tempat khusus penyimpanan mayat di rumah sakit itu. Emang rumah sakit itu nyediain tempat untuk nyimpen jenazah-jenazah yang nggak ada keluarganya. Biasanya sih dikasih jangka waktu Kak. Contoh anggaplah dikasih jangka waktu 3 bulan atau berapa bulan. Harap keluarganya kalau misalkan ada yang ngerasa kehilangan saudara atau sanak familinya bisa dicek ke rumah sakit itu. Emang nyediain tempat khusus untuk penyimpanan mayat. Makanya mungkin horornya di situ sih, salah satu faktor horor karena banyak mayat yang disimpan di situ. Kalau di rumah sakit itu masih ada kejadian horor lain-lainnya? Kalau untuk kejadian horor, oh ini satu lagi. Ini waktu itu pas saya jaga malam, jadi itu jaga malam pertama saya ngeliat berangkar pasien itu jalan sendiri. Kalau untuk yang kedua, waktu itu pas jaga malamnya itu jaga malam yang kedua, saya posisi jaga malam itu ada biasa sama teman saya bertiga mahasiswa PKL di sana. Itu posisi kalau nggak salah jam setengah 12 malam Kak. Jadi kita namanya lagi jaga malam, belum ada yang tidur. Terus kata teman saya gini, "Ngerokok yuk ke depan, ngopi biar nggak ngantuk," kata teman saya gitu kan. "Jangan, takut nanti ada pasien. Kalau ada pasien gimana kalau nggak ada petugas, ntar kita yang diomelin." Sedangkan senior saya lagi istirahat karena mungkin dari pagi mereka udah kerja capek, malamnya bagian mahasiswa lah yang untuk ngerjain pasien ini kalau ada yang mau ronsen. Saya bilang jangan, nanti aja, nunggu tengah malaman lah, nunggu UGD sepi, saya bilang gitu kan. Takutnya UGD jam segini masih rame, kalau ada pasien kita nggak ada, kita nggak enak. Kata saya, udah kita ngerokok di belakang aja di dekat ruang pendaftaran gitu. "Oh boleh." Pas waktu itu posisi saya lagi ngerokok. Emang sebenarnya sih itu ruangan nggak boleh untuk ngerokok Kak. Cuman kita diam-diam situ ngerokok di dekat ruang pendaftaran paling pojok lah, dekat koridor gitu, koridor rumah sakit bagian pendaftaran. Waktu saya sama teman saya berdua lagi ngerokok, kurang lebih setengah 12 malam lewat lah. Pertama saya nggak dengar kayak ada suara orang jalan gitu. Cuman
Saya nggak ngomong ke teman saya pikir, oh masih ada pasien apa jam segini bolak-balik ke radiologi. Tapi makin lama suara langkahnya ini makin jelas Kak, makin jelas. Terus saya ngomong ke teman saya, dengar nggak dari tadi ada suara orang jalan, saya bilang gitu kan. Dengar, cuman gue ngomong-ngomong takutnya ntar lu semua pada kabur, kata teman saya gitu kan ya. Lu dengar juga, dengar. Yaudah kita cek rame-rame yuk, saya bilang gitu kan ya. Cek, yaudah cek, kita matiin rokok kita masing-masing. Itu suara masih kedengeran Kak, suara orang jalan. Posisinya suara arahnya itu dari pas bagian pendaftaran gitu. Tapi sebelum kita ngecek kita sama-sama saling nanya gitu. Tapi jam segini mana ada orang di tempat pendaftaran, mau ngapain, kan pendaftaran udah tutup dari sore. Mungkin keluarga pasien, saya bilang. Mungkin keluarga pasien. Nggak mungkin keluarga pasien. Ya udah kalau misalnya ini kita cek aja langsung. Pas kita cek itu emang kan ruangan udah agak gelap ya. Kalau malam tuh lampu dimatiin semua gitu bagian pendaftaran. Cuman lampu ruang pendaftaran doang yang nyala. Cuman tuh nggak ada petugasnya. Karena kalau sudah malam itu biasanya kalau radiologi nerima pasiennya khusus dari UGD aja. Biasa kayak pasien-pasien kecelakaan kayak gitu. Kalau untuk malam hari ya. Pas kita lagi ngecek berita gitu, itu posisinya kan pendaftaran ada biasa kursi untuk tempat tunggu pasien yang panjang itu dari besi. Kita ngeliat tuh kayak ada satu orang situ model lagi duduk Kak. Tapi karena agak gelap, agak posisi agak jauh, kurang lebih sekitar 50 meter lah di depan kita. Saya ngomong, itu ada keluarga pasien, saya bilang gitu kan. Kata teman saya, tapi nungguin siapa? Dia ngomong gitu kan ya. Radiologi kan kita nerima pasien kalau cuma dari UGD doang. Pas teman saya ngomong kayak gitu, saya baru nggak. Ya juga ya. Nggak mungkin keluarga pasien tuh malam-malam masih di situ Kak. Kalau emang dia mau nunggu, harusnya nunggu di tempat rawat inap biasanya, bukan di radiologi. Gitu. Kata teman saya gini, deketin yuk, tanya mau ada perlu apa gitu kan. Ya udah ayo, tapi rame-rame ya, saya bilang gitu kan ya. Ya rame-rame, janji jangan ada yang kabur, dia ngomong gitu kan. Teman saya ngomong gitu. Ya janji jangan ada yang kabur, saya bilang gitu kan. Pas kita mulai ngedeketin, jadi posisi itu orangnya itu nyampingin kita kan. Jadi karena gelap ya, saya nggak begitu kelihatan bajunya warna apa, tapi yang jelas perempuan. Rambutnya panjang segini lah, seleher. Tapi dia posisi itu duduk nyamping kita, posisi agak nunduk seperti ini. Gitu. Tapi kita pikir mungkin emang kita nggak berpikir yang macam-macam sih ya. Kita pikir emang itu keluarga pasien. Pas saat kita ngedeketin, sudah jarak kurang lebih 10 meter kali ya, 10 meter. Cewek ini nengok ke arah kita kan. Nengoknya itu dengan mungkin kalau manusia nengok begini ya, gerakannya cepet gitu. Ini enggak, gerakannya perlahan. Jadi nengoknya itu dia gerakannya yang tadinya nunduk ini, dia ngangkat kepalanya sedikit, nengok ke arah saya, nengok ke kanan gitu, ke arah saya sama teman saya. Posisinya senyum gini. Tapi senyumnya itu mulutnya sampai ke sini Kak. Dan matanya itu di sini agak hitam. Kalau emang manusia gitu ya, itu hitamnya itu kayak hitam lebam begitu. Tapi yang bikin saya berpikir itu bukan manusia, soalnya dia waktu senyum itu mulut itu ngangkat sampai ke atas ini Kak. Itu serem banget. Pas dia senyum begitu, yang tadi kita udah janji untuk nggak kabur ya, cuman namanya kita ngeliat seperti itu, kita langsung kabur seadanya. Lari sambil teriak setan gitu. Udah sampai ruang radiologi, ada salah satu senior kita yang bangun. Kenapa sih berisik banget? Nggak ada apa-apa gitu. Olahraga doang. Soalnya kalau kita cerita takutnya diomelin, karena kan kita di bagian pendaftaran untuk ngerokok. Sebenarnya situ nggak boleh untuk ngerokok. Jadi hanya kita bertiga aja yang tahu, kita nggak cerita ke senior kita. Gitu. Untuk di rumah sakit itu sih yang saya rasain itu. Kalau dengar dari teman atau rekan yang lain, ada nggak cerita di rumah sakit itu? Kalau untuk di rumah sakit itu, yang untuk teman saya ngerasain itu pertama teman saya yang tadi cleaning service. Yang tadi cleaning service. Yang kedua ini jadi ada teman saya di situ waktu itu ngejenguk keluarganya yang lagi sakit. Gitu. Posisinya waktu itu saya lagi jaga malam. Pas lagi jaga malam juga. Teman saya nelpon, lagi di mana Gil gitu kan ya. Biasa lagi di kamar jaga, kenapa? Ini gue lagi nyengokin nyokap katanya gitu kan ya. Ngopi yuk di luar gitu. Oh yaudah ayo gitu kan ya. Akhirnya saya keluar tuh dari radiologi, nemuin teman saya di parkiran luar lah. Ngobrol, kurang lebih itu sampai sekitar 1:30 malam Kak. Terus saya bilang sama teman saya, udah yuk ke dalam lagi tidur. Saya ngantuk, saya bilang itu, besok pagi saya kuliah, saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Waktu saya sama teman saya berusaha buat masuk lagi ke rumah sakit nih, kita udah selesai ngopi ngerokoknya gitu ya. Kita waktu itu ngelewatin
apa namanya, saya ngomong ke teman saya, lewat UGD yuk, saya bilang gitu kan ya. Mau ngapain, dia bilang gitu kan ya. Nggak apa-apa, jalan-jalan, muter, nggak usah langsung ke ini, kita muter-muter dulu rumah sakit. Enggak, serem, kata teman saya gitu kan. Enggak, kan ada gua. Saya waktu itu sok-sok berani aja kak, kan ada gua, saya bilang gitu kan. Bener nggak apa, bener. Jadi pas kita lewat UGD, itu pas, jadi bentuk UGD-nya itu di rumah sakit itu, kamar jenazahnya itu dekat koridor untuk jalan lalu lalang pasien kak. Jadi misalkan kita UGD lewat kamar jenazah itu bisa kelihatan sama orang yang lewat situ, kayak jalanan umum bentuknya gitu. Nah pas saya lewatin kamar jenazah itu posisinya pintunya kebuka. Di situ ada berangkar, ada kalau nggak salah ada 2 jenazah yang saya inget ya. Satu jenazah itu letaknya di pojok, tapi satu jenazah ini mungkin jenazah baru ya, dia diletaknya itu di posisinya deket pintu masuk. Jadi walaupun saya lewat gitu, saya bisa ngeliat tuh ada jenazah di situ. Temen saya juga ngeliat, itu jenazah ya gila gitu kan. Iya, udah nggak usah dilihat, saya bilang gitu. Biasa aja, nggak usah mikir yang macam-macam, saya bilang gitu. Oh. Dan yang saya inget persis itu dia pakai baju warna merah, Kak. Jadi jenazah ini laki-laki, rambutnya pendek, pakai baju warna merah. Kayaknya sih kayak korban kecelakaan mungkin kayak. Soalnya di apa namanya, di pipinya sini itu ada bekas apa namanya, kayak orang jatuh gitu, jadi berdarah. Berdarah gitu, kayak dagingnya kelihatan gitu, daging merahnya itu kelihatan. Itu teman saya ngeliat, itu korban kecelakaannya gila gitu kan. Pas saya lihat gini, iya mungkin sama, udah yuk jalan, gak usah diliatin, saya bilang gak enak gitu. Udah. Nggak lama saya ngelewatin UGD yang ada jenazahnya itu kak, kurang lebih sekitar 10 atau 15 meter lah. Itu posisi udah jam setengah 12 kalau nggak salah. Itu saya ngeliat di tempat apa namanya, di posisinya kalau nggak salah di depan laboratorium. Jadi laboratorium itu dia paling pojok dekat radiologi, tapi ada nggak terlalu dekat radiologi tapi dekat radiologi lah, dia paling pojok laboratorium gitu. Dan paling pojok itu emang jalan buntu, emang nggak ada jalan lain kayak jalan buntu gitu. Pas saya mau pamit sama teman saya, jadi saya mau balik ke radiologi, dia mau balik ke apa namanya, kamar rawat inap. Pas saya belok gini, kita mau misah begini, saya nengok, saya ngeliat ada orang tuh pakai baju warna merah gitu. Saya inget banget di pojokan dekat laboratorium gitu. Jadi pas kita baru misah begini, saya ngomong teman saya panggil, sini kita gitu kan. Kenapa Gil? Coba lihat dah, itu gua yang halu, emang lu bisa ngeliat juga. Coba di sana perhatiin ada orang pakai baju merah, saya bilang gitu kan. Mana? Sama teman saya ditegesin kak. Oh iya, siapa Gil, kata gitu kan. Nggak tahu, orang lagi periksa lab kali, saya bilang gitu kan ya. Periksa lab, kok malam-malam? Pas teman saya ngomong, kok malam-malam? Saya baru nggak kak. Iya juga ya. Biasanya kalau emang ada pasien mau periksa lab, biasanya perawat yang nganterin. Minimal pasti ada perawatnya, karena itu biasanya pasien dirawat inap. Nggak mungkin pasien sendiri jalan ke lab gitu. Pas teman saya ngomong gitu, saya baru nggak. Iya juga ya. Nggak mungkin pasien. Kalau emang misalkan pasien rawat inap, harusnya ada perawat di situ. Akhirnya saya bilang sama teman saya, coba yuk temenin, kita tanya mau ada keperluan apa di situ. Posisi sama, saya lagi jalan ngedeketin, kurang lebih udah jarak sekitar 10 atau 15 meter ya. Tapi dia itu posisi sama kayak posisi yang saya lihat waktu di pendaftaran radiologi. Yang cewek itu. Tapi kalau ini apa namanya, sosoknya laki-laki. Sama posisi dia apa, nyampingin saya sama teman saya, nyampingin. Sama bentuknya, posisi dia juga nunduk. Kepala itu agak ditundukin seperti ini. Pas saya deketin, sudah jarak 10-15 meter. Ini sosok laki-laki ini mulai gerakannya hampir sama persis, pelan. Nggak kayak manusia pada umumnya. Kalau misalkan kita ngerasa ada yang ngeri kan biasanya kita nengok agak cepet kan. Ini enggak. Dia gerakannya tuh lama. Dia dari nunduk gini, sama seperti ini posisinya, langsung nengok ke arah saya. Pas nengok ke arah saya, itu saya ngeliat tuh kak, bekas luka di sini. Kata teman saya gini, gila. Itu kok hampir sama yang tadi di UGD apa, di kamar jenazah UGD. Pas saya tegesin kayak, iya, dengan baju yang sama merah, dengan potongan rambut yang sama, dengan muka yang sama. Oh my god. Itu di situ yang tadi saya mau masuk ke radiologi, saya nggak jadi, saya langsung kabur lagi keluar ke parkiran depan. Lu serem banget. Gitu. Jadi bisa dibilang ya, gangguannya itu lumayan ekstrim lah kalau menurut saya gitu. Berarti tuh kayak ini ya, maksudnya
dari orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu gitu loh. Ya kemungkinan Iya. gitu. Soalnya kalau yang tadi saya bilang, kalau ada pasien-pasien kecelakaan, walaupun kecelakaannya bukan di daerah situ ya, di daerah sampingnya, pasti dibawanya ke rumah sakit itu. Minimal untuk di ini dulu lah, dimandiin dulu atau apa gitu. Lama nggak di sana kerjanya? Kalau itu saya posisi lagi PKL kak. PKL berapa lama kemarin? Kalau PKL itu di satu rumah sakit kurang lebih sekitar 3 minggu. 3 minggu 3 ya? minggu. Selama 3 minggu itu ngalamin Nah, kalau selama 3 minggu ini, kalau untuk kejadian yang menurut saya benar-benar ekstrim itu, cuman selebihnya kayak cuman bayangan doang sih kak. Oh, Cuma itu kalau sering? kalau untuk bayangan buat saya itu udah hal yang buat saya wajar biasa lah. Gitu. Cuma kalau untuk yang benar-benar ditampakin ya itu 2 kejadian itu. ditampakinnya rame-rame lagi ya, maksudnya nggak sendirian gitu betul. loh. Yang pertama bertiga, yang kedua ini berdua. Iya, mesti barengan gitu loh sama teman. Setelah itu ada cerita lagi di rumah sakit itu yang kamu pernah denger kah dari orang lain? Ya. Ada urban legend sendiri kah atau gimana? Nah, kalau untuk di rumah sakit itu yang menurut saya untuk kejadian ekstrimnya mungkin itu ya. Tapi yang tadi saya bilang kalau untuk bayangan-bayangan laut itu buat saya biasa. Cuman setelah saya PKL di situ, terus tahun 2013, jadi saya kuliah itu 2010 sampai 2013 Kak. Dari 2010 sampai ke 2013 ini banyak sih PKL di beberapa tempat gitu. Cuman yang menurut saya gangguannya lumayan ekstrim waktu PKL di rumah sakit itu. Tapi selebihnya itu selama PKL itu saya jarang atau hampir nggak pernah nemuin gangguan-gangguan ekstrim lah. Hanya pas PKL di rumah sakit itu. Pas jaga malam terutama ya. Nah, kalau untuk gangguan selanjutnya, itu pas saya udah masuk ke dunia kerja, Kak. Oh, udah lulus kuliah Udah berarti? lulus kuliah, gitu. Saya lulus kuliah tahun 2013. Terus, waktu itu saya pertama kali kerja tuh di rumah sakit di daerah Bogor. Gitu. Adalah rumah sakitnya, tapi yang jelas, ini salah satu rumah sakit sama modelnya terlengkap juga untuk fasilitas ya. Itu terlengkap di Kabupaten Bogor lah, bisa dibilang gitu. Jadi, gini Kak, ada salah satu kebiasaan yang mungkin saya belum cerita ke kakak gini. Sebelum saya lulus kuliah tuh saya sempat dikasih wejangan lah sama teman saya gitu. Jadi nanti teman saya tuh pernah ngomong gini, dimanapun lu kerja, kalau bisa pas jaga malam, itu kita ngomong, kata teman saya gitu. Saya bilang, ngomong sama siapa? Ya ngomong sendiri aja ke penghuni sana. Maksudnya gimana? Ya kita minta izin. Teman saya ngasih wejangan saya gitu. Jadi kalau bisa kita minta izin kalau kita tuh kerja di sini, kita niat untuk nolong orang. Tolong jangan digangguin. Tuh, kalau misalkan kalian mau ganggu, ya udah sewajarnya aja, anggaplah itu cuma kenalan. Cuma jangan yang berbau ekstrim. Dan itu saya praktekin sampai sekarang, Kak. Jadi saya udah kerja di 5 tempat berbeda, dan 5 tempat berbeda ini setiap saya jaga malam saya pasti ngelakuin kayak gitulah, saya ngomong sendiri gitu, Kak. Jadi ngomongnya itu saya di sini kerja niat untuk nolong orang, tolong jangan ganggu. Saya pasti ngomong seperti itu. Kalau untuk jaga malam pertama. Jadi seenggaknya saya permisi lah sama penunggu-penunggu di sana gitu. Nah, jadi posisinya waktu saya kerja di rumah sakit di daerah Bogor ini, biasa kalau dinas pagi atau dinas sore itu gangguan nggak ada kebanyakan. Cuman waktu pas saya dapat sama, posisinya pertama kali saya jaga malam. Jadi di rumah sakit itu kalau pagi-pagi kita radiografer ada 4 Kak, jadi masih rame lah. Kalau untuk jaga sore itu radiografernya 3. Kalau untuk jaga malam sendiri. Jadi kita belum sendiri. Wow. Pertama udah sendiri, kedua itu ruangannya luas Kak. Jadi ruang pemeriksaannya itu ada 4. Jadi 4 ruang pemeriksaan itu 2 ruangan untuk pemeriksaan radiologi, untuk ronsen, 1 ruangan untuk ruangan CT scan, 1 lagi untuk ruang MRI. Jadi ruangan itu 1 lorong Kak, 1 lorong panjang, cuma dipisahin bentuk pintu yang geser. Iya. Jadi misalnya kita mau dari ruangan ronsen mau ke ruangan CT scan, itu cuma disekat pakai pintu yang didorong itu. Nah, kalau setiap jaga malam tuh semua pintu dibuka, Kak. Jadi saya bisa ngelihat dari ruangan ronsen sampai ke ruangan MRI itu saya bisa ngelihat. Walaupun jauh tapi kelihatan gitu sama mata. Nah, kejadian pertama kali yang saya rasain waktu kerja di rumah sakit itu untuk kejadian itu saya sama jaga malam. Jadi jaga malam itu kalau nggak salah posisinya sekitar jam 2 malam. Jadi kalau yang tadi saya bilang Kak, saya kalau jaga atau dinas malam itu pasti saya nggak pernah di ruangan. Saya pasti kalau jaga malam itu saya naruh tas, saya ke UGD langsung. Saya ke UGD itu ngomong sama perawat UGD. Kalau ada pasien saya di depan ya, karena saya nggak mau di dalam karena sendirian posisinya, saya nggak mau gitu kalau sampai diisengin kan. Akhirnya pas saya lagi ngopi itu posisinya sekitar jam 2 malam kalau nggak salah, jam 2 setengah 3 malam.
Teman saya dari perawat UGD nelpon, dicariin sama perawat ICU, kata dia gitu kan. Oh, ada pasien ICU. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam. Saya nelpon dari telepon dia yang ada di radiologi. Saya nelpon ke bagian ruang ICU. Saya ngomong, dari radiologi ada pasiennya, saya bilang gitu kan. Ada kak anak kecil usia 5 tahun, dia ngomong gitu kan. Oh iya, sebentar ya, saya ngambil pesawat ronsennya dulu. Nah, jadi kalau untuk dinas pagi atau dinas sore itu pesawat radiologi ini khusus di ruangan radiologi kak, itu nggak bisa dipindah-pindah. Ada satu pesawat ronsen yang bisa dipindah-pindah, itu khusus untuk pasien ICU atau ICCU atau NICU. NICU ini ICU khusus untuk anak balita lah. Gitu. Kalau pasien yang udah umur kalau nggak salah di atas 2 tahun tuh, kalau misalkan dia kritis masuk ke ruang ICU. Gitu. Jadi karena pasiennya di ruang ICU, saya harus ngambil pesawat ronsen dulu kak. Jadi pesawat ronsennya itu adanya di lantai 4. ICU itu adanya di lantai 2. Jadi saya dari lantai 1, saya langsung naik lift langsung ke lantai 4, nggak ke lantai 2 dulu karena saya mau ngambil pesawat ronsennya dulu. Gitu. Ini apa namanya? Sebelum saya ngambil pesawatnya kayak niat saya kan saya mau ke lantai 4. Jadi posisi struktur bangunannya itu rumah sakit terdiri dari 6 lantai. Jadi lantai 1 itu untuk biasa poli umum, poli gigi, poli spesialis, sama penunjang medis. Penunjang medis itu kayak radiologi, farmasi, bagian obat-obatan, sama laboratorium, sama UGD. Lantai 2 itu rawat inap ICU. Lantai 3 itu rawat inap buat yang rawat inap biasa. Lantai 4 itu ICCU, yang tadi saya bilang ICCU itu atau NICU, ICU khusus anak kecil. Lantai 5 itu khusus bagian logistik. Dan di lantai 6 paling atas itu aula. Gitu. Pas saya mau ngambil pesawat ronsen ini, saya kan mencet, saya ingat banget, saya mencet tuh angka 4, maksudnya tujuan saya tuh lantai 4 gitu. Setelah saya masuk lift gitu ya, saya pencet nomor 4, saya ngeluarin HP, kasih main HP gitu kan ya. Pas saya main HP, terasa kan kalau lift itu naik ke atas gitu kan. Cuman pas saya lagi main HP gitu, saya sempet nengok gini, loh kok yang nyala angka nomor 6 kak? Padahal pas saya masuk, saya ingat banget, saya mencet angka tuh tombol nomor 4. Tujuan saya ke lantai 4. Tapi pas udah lift itu naik, saya cuma tinggal main HP sebentar, pas saya nengok yang nyala itu angka nomor 6. Jadi lift itu menuju ke lantai 6. Sedangkan lantai 6 ini aula. Kalau malam tuh nggak bakal ada orang sama sekali, karena aula untuk bagi apa? Untuk ruangan rapat biasanya. Atau apa enggak kalau acara rumah sakit ulang tahun itu diadain di lantai 6 gitu. Sebelum nyampe lantai 6 saya udah astagfirullahaladzim, saya udah istighfar dalam hati gitu ya. Saya berpikir, aduh baru jaga malam pertama udah dikerjain. Saya dalam hati saya kayak gitu kak. Cuman saya berdoa gitu ya, kalau emang ini kerjaan mereka gitu ya, ya tolonglah jangan yang terlalu ekstrim gitu. Saya dalam hati itu berdoa seperti itu. Waktu pas lift itu bunyi ting, nyampe ke lantai 6, mau ngomong kan pintu kebuka kak ya. Saya tuh masih nunduk kak, saya nggak berani nengok ke depan. Pas pintu lift itu kebuka full gitu ya, saya nengok pertama gini, nggak ada orang. Emang pusing nggak ada orang, tapi gelap. Ruangan tuh gelap, ada cuman 1 atau 2 lampu doang yang nyala karena aulanya itu besar gitu. Nah pas saya berusaha mau nutup pintu lift lagi, kan saya mencet langsung nomor 4 ya kak. Jadi pintu lift itu langsung mau nutup ini, tapi pas mau nutup gini, saya ngeliat tuh yang tadi saya ngeliat nggak ada orang sama sekali, itu saya kayak ngeliat di depan saya itu, di jajaran bangku untuk ruang rapat itu, saya ngeliat kayak ada 1 orang di situ duduk. Dan 1 orang ini yang saya lihat emang pakai baju seragam rumah sakit. Jadi seragam rumah sakit itu warnanya biru. Terus ada bedanya kak. Jadi kalau kerahnya itu dari batik lah, dari batik itu perawat. Kalau biru polos itu asisten perawat, tandanya seperti itu. Kita bisa bedain itu perawat atau asisten perawat dari kerahnya. Yang saya lihat ini, loh, kok ada orang di pojok sana, itu kurang lebih jaraknya 20 meter dari saya, dari lift tempat saya berdiri gitu kan. Pas pintu lift mau nutup seperti ini, saya ngeliat, loh, kok ada orang jam segini gitu. Pas saya lihat bajunya baju seragam. Tadi saya nggak berpikir macam-macam, saya cuma berpikir, bagian apa kok kerja di lantai 6 jam segini. Cuman pas saya baru tapi ini kan aula, nggak mungkin ada orang kerja di bagian aula tuh sampai jam segitu. Cleaning service pun kerja tuh nggak nyampe lantai 6 kak. Dia cuma bersihin bagian lantai atas sama lantai bawah. Jarang sampai lantai 6 tuh nggak pernah cleaning service. Karena tuh aula, jadi tertutup. Kalau untuk malam nggak ada yang kesana. Nah pas pintu lift itu hampir setengah mau nutup rapat, jadi posisi itu dia ngebelakangin saya kak. Jadi ibaratnya ini posisi lift, jadi dia madep ke sana.
Jadi saya nggak ngeliatnya posisi belakang badannya dia gitu. Saat posisi lift itu mau nutup, dia nengok ke arah saya gitu. Sama dengan gerakan yang agak lambat gitu ya, dia nengok seperti ini. Yang saya lihat itu sosok perempuan. Tadi saya nggak ngitung perempuan apa laki gitu ya, karena pertama posisinya itu gelap, agak gelap terus agak jauh. Cuman saya engahnya itu perempuan, pas dia nengok seperti ini kayak saya ngeliat itu rambutnya diikat, kayak ada model rambutnya kayak ada benjolan gitu lah, kayak diikat gitu. Itu perempuan pas nengok ke saya gini, sama tapi dengan dia nengok saya dengan muka yang agak pucat, tapi pucatnya pucat apa ya, kayak ngeliat orang tuh udah meninggal hampir 1 hari lah Kak. Jadi pucatnya tuh pucat fasih gitu, pucat putih, tapi matanya di sini tuh agak hitam, tapi hitamnya nggak terlalu hitam ya, cuman apa namanya, hitam tipis di sini gitu. Dia menghadap saya nengok seperti ini, terus senyum, tapi senyum itu cuman kecil gitu. Tadinya saya berpikir itu, saya masih berpikir positif kayak, saya pikir itu mungkin karyawan rumah sakit gitu. Cuman pas saya tegesin itu mukanya itu pucatnya bukan, menurut saya itu bukan pucat manusia. Itu yang pertama. Kedua, nggak mungkin ada orang yang jam 2:30 malam tidur di aula ngapain. Posisinya duduk sendirian. Itu saya pas di situ baru nyadar, astagfirullahaladzim. Mungkin yang saya lihat itu bukan manusia, saya baru nyadar di situ. Saya langsung buru-buru mencet itu ya, mencet pintu lift, walaupun itu angka 4 udah nyala, cuman namanya kita takut ya. Itu angka 4 tetap saya pencet terus. Maksudnya biar pintu lift itu nutup dengan cepat gitu. Udah pas pintu lift itu nutup, apa namanya, lift bener ke lantai 4. Nah di lantai 4 itu saya ngambil pesawat ronsen Kak. Saya ngambil pesawat ronsen tuh, saya lihat waktu itu jam kalau nggak salah udah jam 2:30 lewat, hampir jam 3 malam lah. Pesawat ronsen saya bawa turun ke lantai 2 ke ruang ICU, karena pasien saya kan tadi saya bilang anak kecil umur 5 tahun. Anak kecil umur 5 tahun. Pas saya masuk itu emang pas saya masuk ICU itu ada anak kecil di situ Kak. Saya pikir itu pasien saya. Saya deketin pesawat ronsennya kan, karena posisinya itu tempat tidurnya anak kecil dekat pintu masuk. Saya udah taruh pesawat ronsen di situ. Terus ada perawat yang nyamperin saya. Kak, bukan ini pasiennya yang di belakang sana, anak kecil gitu kan. Oh, bukan yang ini, bukan di belakang sana. Ya udah, pesawat ronsen saya tarik lagi. Cuman saya sempat ngeliat anak kecil itu kan Kak. Itu tuh posisinya yang saya lihat ya, itu badannya udah agak biru. Tapi ini posisi anak kecil masih ada. Tapi yang saya lihat tuh mukanya udah agak biru. Pucat, tapi pucatnya pucat biru. Cuman dalam hati saya gini, ini anak kecil sakit apa ya, kok sampai biru seperti ini gitu. Cuman saya nggak nanya ke perawatnya. Udah, pesawat ronsen saya tarik lagi, saya dorong ke belakang. Ternyata pasien saya tuh ada di belakang, bukan di anak kecil itu yang ada di depan itu. Itu jadi gini Kak, posisi dari saya narik pesawat itu sampai saya selesai ngeronsen pasien saya itu nggak ada waktunya, nggak ada 10 menit lah. Jadi selesai saya narik pesawat ronsen itu, saya dorong ke pasien saya di belakang itu. Selesai saya ronsen, saya mau keluar ruang ICU, itu saya mau ngomong kan ngelewatin anak kecil yang pertama tadi saya lihat yang mukanya udah agak biru. Itu udah lagi dibungkus sama petugas rumah duka. Jadi saya lewat itu, anak kecil masih ada. Selesai saya ngeronsen, nggak nyampe 10 menit, saya lewat situ lagi, itu anak kecil udah lagi dikafanin. Yang pertama tadi saya lihat itu dekat pintu, lagi dikafanin sama petugas kamar duka. Gitu. Cuman saya sempat basa-basi ke petugas kamar dukanya, saya bilang gitu kan. Loh bang, tadi saya lewat sini nih anak kecil masih ada loh, belum plus. Jadi plus itu istilah medis yang artinya meninggal. Saya bilang, tadi belum plus bang, saya bilang gitu kan. Ya tadi perawat ICU nelpon, kalau ada pasien plus di ruang ICU, ya ini pasien anak kecil ini. Saya bilang, padahal saya lewat situ nggak selang 10 menit loh, nggak nyampe 10 menit saya lihat anak kecil itu udah meninggal. Tapi kejadian horornya bukan di situ Kak. Jadi pas saya mau ngembalin pesawat ronsen ke lantai 4, jadi saya keluar ruang ICU, saya udah selesai ngeronsen, saya mau balikin pesawatnya ini ke lantai 4. Jalan saya lewatin koridor gitu kan Kak. Jadi posisi lift itu agak-agak di pojok. Jadi saya jalan gitu sambil ngedorong pesawat ronsen. Tapi yang saya ingat sepanjang koridor itu nggak ada yang namanya keluarga pasien atau itu nggak ada orang, tuh sepi Kak koridor. Jadi koridor di depan ruang ICU itu sampai ke lift tuh nggak ada orang sama sekali. Saya ingat betul. Nah pas saya mau udah nyampe depan lift, saya pencet pintu lift, kan pintu lift kebuka ya. Saya masukin pesawat ronsennya di situ. Nah pas saya mau mencet buat balik ke lantai 4, pas lift saya mau nutup nih,
pas setengah gitu, Kak, udah mau nutup setengahnya. Saya ngeliat anak kecil tuh lari, Kak, di depan lift itu. Sambil ketawa, kayak gitu. Jadi pas pintu lift mau nutup itu, saya langsung mencet pintu lift lagi untuk ngebuka. Karena saya penasaran, kok ada anak kecil. Setahu saya tadi pas saya ngedorong pesawat Trans itu, nggak ada keluarga pasien di situ. Apalagi anak kecil gitu ya, jam 2:30 malam. Saya buka pintu pintu liftnya lagi, itu anak kecil larinya tadi yang saya ingat lari ke arah kanan. Jadi pas pintu lift kebuka lagi, saya langsung nongok begini, nggak ada. Padahal di situ pintu tuh masih ketutup rapat semua dan di situ jalan buntu. Logikanya kalau misalnya itu bener anak kecil pasti ada di situ. Cuma pas saya nongok itu udah nggak ada anak kecil, nggak ada anak kecil di situ. Dan posisi saya mikir, apa mungkin anak kecil dari keluarga pasien yang di ICU ya. Cuman kalau emang jam segitu biasanya nggak ada pasien yang keluar pas 2:30 malam. Mereka pada tidur di tempat khusus untuk ruangan keluarga pasien ICU yang mau tidur tuh disediain ruangan khusus untuk mereka tidur. Tapi nggak ada, maksudnya untuk 2:30 malam itu ya anak kecil siapa yang lari-larian gitu, apalagi di depan ruang ICU gitu. Di situ saya baru nyadar kayak apa jangan-jangan ini anak kecil yang baru meninggal yang tadi saya lihat. Otak saya langsung berpikir ke situ, Kak. Saya bilang astagfirullahaladzim, apa jangan-jangan yang tadi yang baru meninggal. Cuman dalam hati saya ya udahlah, mudah-mudahan tenang. Saya cuma berdoa seperti itu aja. Gitu. Udah, habis itu saya balikin pesawatnya ke lantai 4. Alhamdulillahnya waktu balikin pesawat sampai saya balik lagi ke ruang radiologi untuk ngecek gambar hasil ronsennya, alhamdulillah nggak ada gangguan. Tapi tegang banget sih. Kalian di lift itu tuh. Gitu. Ada cerita lain lagi? Ada, dan kalau cerita ini bukan saya ngalamin, tapi petugas kamar duka yang cerita ke saya. Oh, gimana tuh, Kak, ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu saya lagi dinas sore, Kak. Jadi dinas sore itu saya masuk jam 2 sore, pulang jam 9 malam. Biasa saya kalau baru datang itu saya langsung ke kantin ngopi dulu, biasa ngerokok. Nah, waktu saya lagi ngopi sama ngerokok, ada kayak saya tadi nggak tahu ini petugas perawat kah atau dari petugas rumah duka gitu ya. Soalnya dia pakai baju hitam putih. Ke kantin juga, ke warung yang ke warung yang sama tempat saya ngopi itu. Dia di situ minum es. Terus saya basa-basi nanya gitu. Kerja di sini juga, Mas? Saya bilang gitu kan. Iya, Bang, dia ngomong gitu kan. Oh, perawat atau apa? Saya tanya gitu kan. Enggak, saya petugas rumah duka, dia ngomong gitu. Oh, petugas. Oh, berarti di samping dong. Jadi rumah sakit ini, Kak, jadi dia punya rumah duka sendiri. Gitu. Jadi beda gedung tapi masih satu area rumah sakit itu. Rumah dukanya ada sama, jadi rumah duka ada rumah abu. Jadi kalau rumah abu itu kayak untuk jenazah yang sudah dikremasi, ngaben ya bisa orang Bali, mayatnya dibakar dan abunya itu disimpan. Ada, jadi rumah sakit nyediain ruangan gedung sendiri untuk penyimpanan debu abu pasien. Yang kedua itu rumah duka. Rumah duka ini biasanya kalau pasien-pasien yang meninggal di rumah sakit sebelum diambil sama keluarganya ditaruhnya di rumah duka itu dulu. Gitu. Jadi ceritanya itu waktu tahun 2012, mungkin kakak pernah dengar ada korban mutilasi di daerah Bogor. Jadi kalau nggak salah ya, jadi kepalanya di mana, kakinya di mana ditemuin, itu beda lokasi. Nah itu mayatnya ditaruh jenazahnya itu ditaruh sebelum diambil keluarganya gitu ya, itu ditaruh di rumah sakit itu. Entah untuk keperluan otopsi atau apa sih nggak tahu ya. Cuman ditaruh di rumah sakit itu, di rumah sakit tempat saya kerja itu. Gitu. Nah, kata petugas rumah dukanya ini, saya nanya, udah lama Mas kerja di rumah duka? Baru, Bang, nih saya masih pakai baju hitam putih. Oh, udah berapa lama? Udah mau jalan 3 minggu, dia ngomong gitu kan. Oh gitu, ada ini nggak? Maksudnya, ya biasalah kalau kerja di rumah sakit ada yang ngesingin nggak? Saya basa-basi nanya seperti itu kan. Dia langsung ngomong, ada, Bang. Tapi adanya itu kayak seakan-akan kayak antusias gitu Kak jawab. Saya kan jadi penasaran kayak kejadian gimana, Bang, sampai gitu kan. Terus dia ngomong, Abang inget kan beberapa hari yang lalu ada korban mutilasi yang ditaruh di rumah duka. Oh iya saya tahu, saya bilang gitu kan. Nah, jadi posisinya dia ngomong, dia cerita itu lagi masuk shift sore Kak. Jadi kata dia ngomong, shift sore itu dia masuk dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kalau untuk petugas rumah duka ini dia ngomong dari jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi kejadian ini pas banget habis maghrib. Kata dia pas dia masuk kerja itu sore, dia udah dibilangin sama temennya,
di ruang penyimpanan mayat ada ada korban mutilasi, dia ngomong gitu kan ya. Nanti kalau ada keluarga pasien yang melihat suruh isi buku tamu dulu apa gimana gitu. Oh iya siap. Jadi pas dia biasa apalagi maghrib lagi bersih-bersih gitu Kak, petugas rumah duka itu, jadi kalau bersih-bersih nggak pakai cleaning service, jadi dia bersihin sendiri petugasnya itu. Dia cerita ke saya pas lagi bersih-bersih nyapu gitu, dia lagi lagi mau nyapu kolong meja Kak. Namanya kolong meja kan dia kayak, jadi sapunya itu agak dimasukin ke dalam gitu loh buat ngeluarin debu-debu yang ada di kolong meja. Pas sapunya itu sama dia dimasukin ke kolong meja, dia ngerasa kok kayak ada benda gitu keras gitu. Kan kita kalau lagi nyapu ke kolong meja berasa ya kalau ada mungkin ada benda-benda itu kita kerasa gitu ya. Dia cerita, ada yang keras bang. Cuma tadi saya nggak tahu itu apa, dia begitu kan. Pas saya paksa buat keluar gitu kayak ada yang ngeganjel, pas saya tarik sapunya, nggak tahunya apa coba Kak? Jempol tangan. Itu benar-benar jempol tangan orang yang dilihat, satu jempol doang. Pas dia tarik itu lihat jempol tangan, dia langsung kabur ke depan. Dia langsung cerita sama temannya, langsung lari kan sambil teriak, mungkin saya nggak tahu dia teriak apa gitu ya. Dia cuma cerita ke saya lari bang, saya teriak pokoknya, nyamperin teman saya yang lagi istirahat. Kalau maghrib kan ada yang istirahat ya. Jadi dia tuh lagi bersihin ruangan itu, temennya lagi istirahat maghrib di kantin. Dia langsung lari ke kantin, nyamperin temennya kenapa aja gitu kan. Ada jempol tangan, dia ngomong gitu kan. Di mana? Di bawah meja dekat pintu masuk. Yang benar kata gitu kan. Apa jangan-jangan itu jempolnya yang korban mutilasi kali ya kata gitu. Masa iya? Tapi pas dicek udah sama temennya itu nggak ada apa-apa di situ. Oh, berarti jempol tangan itu bukan nyata ya? Bisa dibilang begitu. Karena pas lagi dicek nggak ada. Tapi kata yang ngebersihin dia ngeliat itu jempol tangan pas lagi keluar itu, dia pikir apa mungkin kertas atau apa. Cuman dia bilang sih agak keras gitu. Pas berusaha dikeluarin ternyata jempol. Potongan jempol lah. Makanya pas dia cerita gitu sama, yang bener bang, itu gue ngerasain sendiri, dia ngomong gitu. Oh ya udah nggak apa-apa sih, cuma gitu. Anggaplah itu mungkin penunggu sana kenalan sama lu. Yang penting kalau kerja di bagian pelayanan kesehatan, yang penting kita niatan nolong orang aja, udah gitu aja. Saya cuma ngasih wejangan gitu sih kan ke dia, biar nggak takut lah. Wow. Cerita-ceritanya ini tidak biasa ya, karena di rumah sakit gitu loh. Jadi ceritanya yang jarang dialamin orang. Betul. Terus ada lagi nggak Kak? Kalau untuk ini saya ngalamin belum lama sih Kak. Kalau yang belum lama ini pas di tempat kerja di tempat kerja saya yang sekarang. Kalau yang sekarang saya kebetulan kerja di klinik, bukan di rumah sakit lagi. Gitu. Jadi di klinik ini emang pas saya masuk itu baru seminggu saya kerja kalau nggak salah Kak. Saya itu udah dibilangin sama cleaning service-nya, karena ruangan saya itu ruang radiologi itu kebetulan letaknya paling pojok. Jadi paling pojok gedung itu, jadi radiologi paling pojok, tapi di balik tembok radiologi ini itu ada kebun, ada semacam rawa kecil. Itu emang kata orang situ, katanya ya, emang itu lumayan serem gitu. Makanya waktu saya kerja di situ baru seminggu kerja, saya udah dibilang sama cleaning service-nya gitu. Kalau nanti ngelihat apa-apa, udah nggak usah nggak usah terlalu dipikirin, anggap aja kenalan mungkin penunggu sini. Cuma saya nanya, emang penunggu di sini apa? Kan disebutnya mami ya Kak. Jadi cleaning service itu disebutnya mami karena ibu-ibu udah tua, kita manggilnya mami gitu. Emang penunggu di sini apa Mi bentuknya? Saya bilang gitu kan. Ya yang kebanyakan dilihat sama karyawan sini sih bentuknya perempuan. Dia perempuan. Oh ya udah. Jadi kejadian pertama saya waktu kejadian horor pertama saya waktu kerja di klinik ini itu waktu saya ada pasien on call. Jadi on call itu gini Kak. Saya kerja di klinik itu non shift, masuk pagi terus. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Cuman kalau saya udah di rumah itu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam saya harus standby Kak. Jadi kalau ada pasien saya ditelepon, saya balik lagi ke klinik. Itu namanya. Jadi kalau di atas jam 4 sore, di luar jam kerja saya ditelepon, itu namanya pasien on call. Gitu. Jadi pasien di luar jam dinas saya gitu, di luar jam jaga saya. Jadi posisinya waktu saya pulang jam 4 sore, saya lagi di luar gitu, lagi nongkrong, saya ditelepon sama bagian pendaftaran klinik. Katanya, "Bang, ini ada pasien mau ronsen, mau diambil nggak? Apa suruh besok aja gitu kan?" Ya udah sekarang nggak apa-apa. Akhirnya itu saya habis maghrib saya balik lagi ke klinik Kak, untuk meriksa pasien inilah untuk ngeronsen karena ada permintaan ronsen di situ dari pasien luar.
Saya datang ke klinik itu kurang lebih sekitar jam setengah tujuh malam. Biasa pasiennya saya suruh masuk, di situ saya udah selesai ngeronsen. Cuman dulu salahnya selesai ngeronsen, pasiennya udah saya suruh pulang Kak. Saya cuma bilang ke pasiennya hasilnya besok ya sekitar jam sekian gitu. Ya udah pasiennya pulang. Nah, kebetulan di tempat saya kerja klinik ini, jadi sistem cuci film itu masih manual. Jadi manual itu kalau untuk radiologi yang sudah canggih Kak, misalnya kita ngeronsen pasien kayak, jadi ronsen itu kan tekniknya kayak teknik moto Kak ini. Kayak kita teknik moto gitu. Nah, kalau udah yang sistemnya canggih itu dia apa yang kita foto langsung masuk ke komputer. Jadi sistemnya komputerisasi. Tinggal nanti kita ngedit gambarnya di komputer, udah bagus belum, densitas gambarnya hitam putih udah bagus belum. Itu untuk teknologi yang sudah canggih. Tapi di klinik saya itu sistemnya masih sistem jadul lah. Jadi fotonya itu masih saya celap-celupin di cairan. Nah, namanya foto celap-celup itu pernah dengar Kakak? Orang kalau dulu kita foto di studio foto, itu pasti petugasnya itu nyuci filmnya di tempat yang gelap. Paling misalnya boleh ada cahaya kayak cahaya lampu dong warna merah. Iya. Nah, itu seperti itu masih tekniknya di tempat saya kerja. Jadi selesai saya ronsen, selesai saya foto pasiennya saya suruh pulang. Saya lagi nyuci film nih Kak. Akhirnya saya masuk kamar gelap, namanya kamar gelap untuk nyuci filmnya itu. Nah, di kamar gelap ini ukurannya cuman mungkin 2 kali 1 meter. Jadi benar-benar kecil Kak itu ruangan. Cuman buat nyuci film foto ronsen doang. Biasa. Jadi di kamar gelap itu nggak boleh ada cahaya masuk sama sekali kecuali cahaya warna merah. Jadi di kamar gelap itu cuman ada lampu warna merah 1 dan itu pun merahnya redup. Jadi kalau kita masuk di situ, pintunya kita tutup tuh benar-benar gelap. Paling cuman ada bantuan cahaya merah tapi itu redup. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, posisinya waktu itu saya lagi nyuci foto. Pas lagi nyuci foto gini, kok saya ngerasa di belakang saya kayak ada yang diri gitu. Saya pikir, perasaan saya doang kali. Tapi karena saya penasaran Kak ya, itu kan posisinya agak gelap ya, cuma ada lampu merah, tapi lampu merah itu benar-benar redup, jadi nggak begitu kelihatan. Karena saya penasaran nih, di belakang saya itu ada yang berdiri, jadi posisinya itu saya masuk kamar gelap, di situ ada bak cuci film, jadi saya nyuci. Jadi kalau mau masuk itu kamar, pintunya di belakang badan saya persis. Waktu saya lagi nyuci film itu, saya celap-celupin film ronsen. Karena saya penasaran, saya intip Kak. Cuman cara ngintip saya ngintip dari celah-celah bagian ini, bagian tangan sama ketiak lah. Kok kayak ada yang berdiri di belakang saya gitu. Itu posisinya 6:30 malam habis maghrib. Pas saya intip begini, itu yang saya lihat ini Kak, daster putih tapi bagian bawahnya doang, kakinya nggak kelihatan. Jadi saya ngeliat kayak ada orang berdiri di belakang saya, kayak ya saya nggak tahu ya, mungkin itu kuntilanak atau apa ya. Cuman yang saya ngeliat tuh kayak bagian daster warna putih bagian bawahnya. Cuma saya lihat kok nggak ada kaki. Jadi kayak seakan-akan saya ngeliat daster melayang di belakang saya. Saya ngeliat gini, kok ada daster warna putih ya? Saya bilang gitu kan. Itu saya nyuci film langsung saya cepetin Kak. Langsung di situ merinding seadanya gitu. Apalagi di situ ruangan gelap, saya sendiri doang gitu. Cuma ada batuan cahaya merah doang. Tapi saya nggak berani nengok ini, saya cuma nengok dari bawah doang. Itu saya yakin itu daster warna putih. Mungkin ya, mungkin dalam pikiran saya, mungkin itu yang dibilang sama Mami penunggu wanita itu. Oh iya benar. Gitu. Disitulah itu kejadian pertama kali saya waktu kerja di klinik. Itu saya ngelihat daster melayang lah di belakang saya. Padahal posisinya habis maghrib, belum terlalu malam. Iya. Gitu. Nah, terus aku jadi tertarik nih gara-gara Kakak cerita nyuci film tadi kan. Terus juga tekniknya seperti moto ya. Betul. Ternyata kalau radiologi. Pernah nggak nemuin kasus pas ronsen atau gimana aneh gitu? Maksudnya kayak orang benda-benda tajam, kan ada kasus-kasus kayak gitu tuh yang biasa kena santet kayak gitu-gitu. Itu beneran bisa kedetek gak dari ronsen? Kalau untuk pernah dengar susuk kan Kak? Ya susuk tuh. Jadi susuk itu kalau di ronsen dia kelihatan. Oh gitu. Gitu. Itu bisa kelihatan. Contoh susuk itu kan kebanyakan ya kayak bentuknya ada yang modelnya kayak jarum. Tapi itu kan dimasukin ke, misalkan dia susuknya di wajah untuk pemikat gitu ya. Berarti dia masuknya di wajah. Itu kalau kita ronsen, itu kelihatan susuknya itu cuman kayak bukan cahaya, cuma kayak warna putih, nitik. Itu susuk. Kalau untuk di dunia ronsen tuh emang bisa dipastikan itu susuk karena itu benda logam. Jadi kalau di ronsen itu di ronsen itu ciri-ciri gini Kak. Anggaplah kita ronsen kepala gitu ya. Jadi ronsen kepala yang warna putih itu kan tulang.
Yang warnanya agak gelap itu jaringan lunak kulitnya. Jadi kulitnya itu kalau dia gambar ronsen nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan benar-benar tulang kepalanya. Tapi di tulang kepala itu warna putihnya itu kayak putih-putih susu, tapi agak, kalau tulang itu putihnya nggak terlalu putih lah. Cuman kalau susuk itu dia putihnya kayak putih-putih susu, putih terang. Tapi dia ngitik-ngitik gitu, kecil-kecil. Gitu. Pernah nemuin langsung? Pernah. Banyak, ada yang banyak nggak? Kayak atau cuma satu Itu dua? waktu di rumah sakit. Oh, oke. Gitu. Itu waktu itu sempet ini sih, pasiennya tadinya nggak mau apa namanya, saya cuma ngomong gini. Jadi kalau ronsen itu salah satu protokol Kak, tidak boleh ada bahan logam di sekitar area yang mau di ronsen. Oh, oke. Karena gini, kalau contoh, anggaplah kita mau ronsen kepala gitu kayak ada anting nih, anting kan dari logam ya. Itu kalau kita ronsen kepala, antingnya itu ngehalangin gambaran tulang. Karena bahan logam itu dia nggak tembus radiasi. Jadi nanti putihnya itu ngehalangin gambaran tulang. Nah waktu ibu-ibu ini mau ronsen dulu, gara-gara dia kepalanya kebentur, jatuh dari kamar mandi kebentur gitu kan, dia mau ronsen. Saya cuma bilang gini, Bu, sebelum di ronsen benda-benda logam yang ada di sekitar kepala tolong dibuka dan dicopot ya. Kayak contohnya anting. Anting kan dia letaknya di sini kayak. Nanti antingnya dicopot, Bu. Kalau kalungnya nggak usah dibuka, soalnya yang kita mau lihat areanya cuma dari atas batas leher sampai ke kepala atas. Jadi kemungkinan ada bahan logamnya kan cuma anting itu, jadi antingnya aja dibuka. Dan ibu itu nggak ngomong mungkin ya kalau dia pasang susu. Pas selesai saya ronsen itu ada 6 Kak, 6 titik. Waduh, di mana aja tuh, ingat nggak? Di dahi 2, di sini 1, 4 ya, di jidat 2, 6 jadi. Oh, dagu, pipi 2, sini. Gitu. Saya ngomong ke teman saya gitu kan ya. Ini susuk kan, kalau untuk orang radiologi udah paham lah tanda-tanda susuk tuh kayak gimana, contoh gambarnya tuh udah paham. Pas saya bilang ke teman saya gitu yang dinas bareng waktu itu di rumah sakit. Ini susuk kan ya, saya bilang gitu kan ya. Pas teman saya lihat, iya kok sebanyak itu sampai 6 ya katanya gitu. Emang dihitung 6 jumlahnya kan. Di sini 2 yang tadi saya bilang, di jidat 2, di pipi masing-masing 1. Jumlahnya 6. Berarti kalau pakai susuk, kalau ngeronsen kelihatan nggak bisa dibohongin lah. Nggak bisa dibohongin. Betul. Ya. Karena dia kan bahannya logam kan. Gitu. Logam itu kalau untuk kena radiasi dia nggak tembus, pasti gambarnya beda sendiri, putihnya tuh beda sendiri. Itu bisa kelihatan. Pernah nanganin kasus ini nggak, kayak orang sakit yang harus di ronsen tapi berkaitan dengan mistis gitu, horor-horor? Kalau untuk mistis ya saya nggak tahu mistis apa nggak, cuman kalau untuk susuk ini dulu waktu pernah di rumah sakit Kak. Jadi di rumah sakit itu yang rumah sakit daerah Bogor yang tadi saya bilang pertama kali saya kerja di rumah sakit daerah Bogor, itu kan salah satu alatnya ada yang namanya MRI. Jadi MRI itu untuk ngelihat biasanya pemeriksaan saraf gitu. Nah waktu itu saya ada pas satu pasien yang ibu-ibu sih, itu dia mau pemeriksaan MRI untuk ngelihat curiganya ada saraf kejepit di tulang belakang bagian pinggang gitu. Pas waktu itu posisinya sore, kurang lebih sekitar jam 4 sore gitu. Ibu-ibu ini datang sama suaminya datang ke bagian radiologi. Kebetulan waktu itu saya lagi jaga di depan, saya yang nerima pasiennya. Mas, saya mau periksa ini dong. Saya lihat surat pengantara, pemeriksaannya MRI itu untuk ngeliat saraf kan, untuk ngeliat saraf tulang belakang. Saya jelasin Kak protokolnya gitu ke ibunya ini. Ibu, ini pemeriksaannya MRI, pemeriksaan tulang belakang. Nah, MRI ini tidak boleh, jadi nanti selama pemeriksaan semua benda-benda logam itu dicopot atau dibuka. Mau itu anting, mau itu misalkan ibu ngantengin uang koin, itu nggak boleh, itu harus dibuka. Soalnya kalau MRI itu nanti alatnya nyedot Kak. Contoh kita masuk ke ruangan MRI, kakak pakai anting nih, itu antingnya gerak-gerak kayak ngerasa ada yang ngetarik begini. Jadi kalau MRI itu dia bahannya magnet. Jadi kita nggak boleh ada bahan logam sama sekali. Nah untuk bahan logam itu udah jelasin ke ibunya gitu kan. Terus maaf Bu, kalau misalkan ada susuk atau apa, ya juga nggak boleh. Saya ngomong kayak gitu kan. Dia ngomong, terus ekspresi ibu ini agak beda Kak pas yang ngomong susuk. Saya bilang gitu kan. Termasuk susuk itu kalau untuk MRI nggak boleh Bu. Jadi maaf sebelumnya saya bilang, kalau misalkan ibu pernah masang susuk, ya kalau bisa susuknya dicabut dulu sebelum dilakukan pemeriksaan ini. Takutnya nanti pas kita lakukan pemeriksaan, contoh anggaplah ibu itu pasang susuk di muka, itu jarumnya bisa keluar Kak. Karena tarikan magnet alat MRI itu benar-benar kuat. Karena kita ngantongin duit logam itu bisa langsung mental Kak, keluar dari kantong kita logamnya, langsung lompat ke mesinnya itu. Karena benar-benar tarikan magnetnya kuat. Gitu. Makanya kalau untuk orang-orang yang pasang susuk,
tidak dianjurkan untuk pemeriksaan MRI. Gitu. Nah, sebenarnya bukan, saya nggak tahu mistis apa enggak ya, cuman emang sih yang saya lihat itu pasiennya kalau dilihat sekilas tuh biasanya biasa Kak. Cuman nggak tahu kenapa kita tuh melihatnya tertarik gitu. Maksudnya kok kita enak ngeliat itu orang. Padahal tadi saya nggak curiga kalau ibu ini pasang susuk ya. Saya cuma bilang, oh ibu ini udah tua, cuman kok saya ngeliatnya enak gitu. Saya ngerasa tertarik sama dia kalau dari segi pandangan mata saya gitu kayak. Nah pas saya jelasin kayak gitu, ibunya langsung ngomong gini, oh gitu mas ya. Tapi ya gimana ya, maaf mas sebelumnya saya pernah pasang susuk. Dia ngomong seperti itu. Saya pernah pasang susuk dan belum saya cabut, jadi berarti saya nggak bisa melakukan pemeriksaan ini dong mas. Ya nggak bisa bu, cuman sebelum biar ibu yakin, sebentar saya tanya dokter dulu. Jadi kalau di radiologi itu ada dokter khusus spesialis radiologi Kak. Jadi dokter spesialis radiologi itu tugasnya khusus ngebaca, misalnya kita ngeronsen orang, nanti fotonya itu yang untuk nganalisa tugasnya dokter spesialis radiologi. Gitu. Nah pas waktu itu ibu-ibunya bilang mau pasang susuk, saya konfirmasi dulu ke dokter radiologinya. Saya bilang, dok maaf, ini ada pasien yang mau pemeriksaan MRI tulang belakang, tapi pasiennya ngaku kalau emang dia pasang susuk, kira-kira gimana dok? Tetap dilakukan atau enggak? Saya bilang, jangan, dia ngomong gitu. Kalau bisa cabut dulu susuknya. Kita nggak mau nanti kita yang tanggung jawab kalau pas di tengah pemeriksaan susuknya keluar gitu ya. Kan tuh sakit pastinya Kak, gitu. Ya udah akhirnya saya bilang lagi ke ibunya, maaf bu, kata dokternya kalau bisa susuknya dicabut dulu. Yang kita takutkan nanti pas selama pemeriksaan susuknya itu ketarik sama alatnya bu, karena alat kita ini mengandung medan magnet yang sangat kuat. Saya ngomong seperti itu. Nah akhirnya setelah ibu itu, oh yaudah deh mas, nanti aja saya mungkin balik lagi ke sini dah kalau saya udah susuk ini udah saya cabut. Dia ngomong seperti itu. Tapi pas dia udah ninggalin ruang radiologi itu nggak tahu kenapa saya bawaannya mau ngeliat itu orang mulu Kak. Gitu, mungkin efek susuknya itu ya. Itu jujur sampai rumah saya masih kebayang ibu itu. Wow. Padahal kalau bisa dibilang umurnya udah mungkin ya umur 50 ke atas, tapi nggak tahu kenapa kita tuh ngeliat dia ngerasa tertarik. The power of susuk ya. Iya kurang lebih luar seperti biasa. Gitu. Lalu masih ada cerita paranormal lagi nggak selama bekerja? Ada, ini mungkin ya. Ini satu yang terakhir di tempat kerja saya ini yang di klinik. Ya. Ini belum lama kejadian Kak, belum lama kejadian. Jadi di klinik saya itu yang tadi saya bilang kata Mami, salah satu penunggunya kan yang perempuan itu, yang mungkin yang saya lihat waktu di kamar gelap itu, yang saya ngeliat daster putih itu. Kata Mami salah satunya juga di sini ada jin yang udah berkeluarga Kak. Jadi mungkin dia udah punya anak di situ. Itu jadi kejadiannya belum lama, kurang lebih sekitar setengah tahun ke belakang inilah. Jadi cerita ini saya dapat dari security yang jaga. Gitu. Nah kata Pak security ini cerita ke saya, waktu dia lagi jaga malam security, itu posisinya sekitar jam 4 pagi Kak. Jadi jam 4 pagi biasa security lagi jaga di luar. Karena klinik saya itu kebetulan posisinya emang di pinggir jalan raya Kak. Jadi rame lah gitu. Ada orang dagang juga, walaupun pagi itu orang-orang dagang kayak dagang bubur atau dagang serong tuh udah ngumpul di situ juga. Udah rame lah jalanan gitu. Nah pas jam 4 pagi waktu security ini lagi di luar, ada tukang bubur nyamperin, dia bawa piring 10 Kak. Itu bawa mangkok 10. Itu 10 itu udah bubur semua. Kata tukang bubur gini, Pak, anak kecil yang tadi yang mesen bubur kemana? Security bingung dong Kak. Anak kecil? Dari tadi nggak ada pasien. Tadi itu ada yang nyamperin saya, anak kecil mesen bubur 10 mangkok, katanya suruh anterin ke klinik, masukin ke dalam aja. Makanya saya anterin ke sini. Orang di dalam nggak ada pasien, mana ada jam segini pasien, kata security-nya gitu. Nah, terus anak yang kecil yang tadi mesen siapa dong? Ya nggak tahu. Ya Allah. Jadi yang jelas, dan emang yang jelas security anak kecil itu masuk ke dalam Kak. Jadi abis mesen bubur, ini tukang bubur ngeliat anak kecil itu masuk ke dalam klinik. Tapi security nggak ngeliat ada anak kecil di situ. Terus dicek nggak? Dicek. Akhirnya kata security, yaudah kalau nggak percaya yuk ke dalam. Yaudah sampai ke dalam klinik diperiksain dari UGD, terus laboratorium, poli umum, poli gigi, sampai ke bagian dapur emang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada anak kecil. Iseng banget. Iseng banget. Ya dalam arti isengnya ngerugiin orang dagang lah kan? ibaratnya. Mana nggak nanggung 10 porsi 10 lagi. 10 porsi 10 mangkok.
nggak sedikit itu. Ya Allah, ada-ada aja ya. Tapi seru banget deh cerita dari Kak Ragil. Karena cerita-cerita nakes di klinik atau rumah sakit itu kan sesuatu yang jarang aku dengar gitu loh. Biasanya kan cerita-cerita terkait dengan rumah gitu kan, atau di tempat-tempat yang memang angker. Betul. Ini rumah sakit. Jadi, wow. Bahkan aku juga akhirnya jadi tahu terkait dengan radiologi, dijelasin bedanya CT scan, Iya. ronsen, MR, apa nih? MRI. MRI gitu ya, Ya, ternyata betul. beda gitu loh. Beda. Wah, thank you banget Kak buat ceritanya dan Sama-sama. juga ilmunya. Jadi kalau misalnya mau periksa ke radiologi itu udah paham gitu loh, ternyata itu 3 hal yang berbeda. Betul. Oke deh. Iya. Gimana teman-teman di masyarakat adat, part mana menurut kamu paling menyeramkan atau paling seru? Silakan tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Ragil sampai di sini dulu ya Kak. Kita Sama-sama, pamit Kak. undur diri. Terima kasih. Semoga Sama-sama, Kak Kak Ragil Gina. selalu Sama-sama. sehat, Amin. baik Amin, dan amin. berbahagia. Amin. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.